Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, belajar di rumah dengan semangat ya. Kembali lagi bersama Bu Zulfa dalam pembelajaran matematika kelas 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang kecepatan. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antara satuan panjang dan hubungan antara satuan waktu, itu adalah teori prasyarat yang harus kita kuasai sebelum masuk kepada materi kecepatan. Nah, anak-anak semua, mari kita ikuti materi kecepatan. Kecepatan. Apa itu yang dinamakan kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Nah, seperti ini. Jadi kecepatan itu adalah jarak dalam satuan waktu tertentu, jarak yang kita tempuh dalam satuan waktu tertentu. Terkait dengan kecepatan ini, anak-anak sekalian, bahwa dalam prakteknya di kehidupan kita sehari-hari, misalkan kalau kita berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu tentu kita naik kendaraan. Misalkan ada yang naik sepeda motor diantar ayah atau ibunya, ada yang naik angkutan, ada yang naik sepeda. Nah, disitulah terjadi kecepatan. Kecepatan apa? Ya, kecepatan sepeda kalian, kecepatan sepeda motor, kecepatan mobil angkutan yang terjadi dalam menempuh jarak tertentu. Di sini jarak tertentu itu adalah jarak kalian dari rumah ke sekolah dalam satuan waktu tertentu juga. Satuan waktu tertentu itu berarti tadi kalian dari rumah berangkatnya misalkan pukul 06.30, itu bagi yang rumahnya sangat dekat sekali. Lalu kalau bagi kalian yang rumahnya agak jauh, mungkin berangkatnya pukul 06.00. Nah, itu. Lalu sesampai di sekolah kalian bisa memakan waktu 15 menit misalkan. Jadi, untuk kecepatan di sini bisa ditulis rumus kecepatan sama dengan apa tadi? Kecepatan itu adalah seperti pada pengertiannya, di sini juga berlaku rumusnya ya. Jarak dibagi dengan waktu. Jadi jarak dibagi waktu ini nanti akan kita ketahui berapa kecepatan yang kita gunakan dalam mengendarai kendaraan kita tadi. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya langsung kepada contoh soal. Misalkan tadi Ibu contohkan bahwa kecepatan itu adalah jarak tempuh dalam suatu satuan waktu dalam satuan waktu tertentu per satuan waktu tertentu, seperti itu. Langsung kepada contohnya di sini akan saya contohkan. Misalkan Ani berangkat dari sekolah pada pukul 06.30
06.00 dan tiba di sekolah pada pukul 06.30 ya, seperti ini. Lalu dia mengendarai, ia diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor menempuh jarak misalkan 50 km untuk jarak satuannya hanya satuan panjang aja ya, 50 km seperti itu. Lalu apa yang ditanyakan? Berapa kecepatan ibu dalam mengendarai sepeda motor? Nah, jika ada kasus seperti ini ya, ada kasus seperti ini. Ani berangkat dari sekolah pada pukul 06.00 dan tiba di sekolah pada pukul 06.30. Dia diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor menempuh jarak 50 km. Berapa kecepatan ibu? Dalam mengendarai motor? Nah, di sini untuk mengerjakan soal bentuk problem solving atau kapita selecta atau soal cerita seperti ini, terlebih dahulu caranya adalah kita identifikasi apa yang diketahui. Nah, jadi baca saja, jangan takut-takut, dibaca saja apa yang diketahui pada soal, dibaca. Ani berangkat sekolah pukul 06 dan tiba di sekolah pukul 06.30. Jadi selama 06.00 sampai 06.30 ini memakan waktu berapa lama? 30 menit ya. Jawabannya adalah 30 menit atau setengah jam. Nah, seperti ini. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Kita baca selanjutnya. Dia diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor menempuh jarak 50 km. Jadi yang diketahui adalah jarak. Ini tadi berkaitan dengan jam, berarti ini adalah waktu. Diketahui waktu sama dengan setengah jam. Dan yang kedua, diketahui jarak tempuh dari rumah ke sekolah adalah 50 km. Setelah diketahui, lalu apa yang ditanya? Yang ditanya apa? Yaitu kecepatan ibu dalam mengendarai sepeda motor. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Berapa kecepatannya ibu? Lalu setelah itu dijawab. Jadi 3 unsur ini harus kalian tulis seperti yang saya contohkan seperti ini, agar tidak ada rasa canggung atau takut dalam melakukan penghitungan dalam suatu kapita selecta atau soal cerita. Jadi setelah ini kita jawab. Jawabnya apa? Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah seperti apa yang ditanyakan. Berarti jawab yang ditanya kecepatan, berarti jawabannya kecepatan sama dengan kita masukkan rumus yang atas tadi, yaitu rumus ini, rumus kecepatan, di mana rumus kecepatan itu adalah formulasi atau rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Baik, di
Sini akan saya tulis rumusnya jarak dibagi waktu. Kita tinggal memasukkan jaraknya mana? Ya, yang tadi kita ketahui jaraknya adalah 50 km. Harus ditulis lengkap dengan satuannya. Kalau kilometer ya kilometer, meter ya meter, begitu ya. Lalu waktunya ini 30 menit atau setengah jam. Nah, saya pakai satuan internasional saja, pakai jam ya. 50 km per setengah jam. Lalu bisa kita hitung. Nah, seperti ini langsung bisa kita hitung. 50 dibagi setengah. Nah, kita amalkan ilmu pecahan yang sudah kita punya. 50 bagi setengah itu sama dengan 50 dikali 2/1. Nah, ini 50 dikali 2, 100. Lalu kita sertakan satuannya adalah kilometer per jam. Nah, sudah selesai seperti ini. Sangat mudah sekali. Jika tidak ada konversi satuan atau ini sudah kilometer, ini sudah jam, seperti itu. Jadi soalnya tidak ada permintaan konversi satuan, maka kita langsung bisa menjawab soal ini. Hasilnya adalah kecepatannya itu adalah 100 km per jam. Nah, seperti ini anak-anak. Ini hanya contoh soal, hanya teori. Dalam prakteknya untuk mengendarai sepeda motor 100 km per jam dalam waktu berapa? Setengah jam menempuh 50 km. Kalau 100 km per jam berarti kalau setengah jam itu adalah 50 km. Benar ya? Seperti itu. Sudah selesai jawabannya, bisa dipraktekkan dalam soal untuk menghitung kecepatan. Bisa mengerjakan LKS-nya di rumah, bisa mengulang-ulang videonya. Jika belum paham, diulangi dari awal. Semoga bermanfaat, bisa digunakan dalam pembelajaran di rumah, dalam mengerjakan soal dan lain sebagainya. Saya akhiri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.